Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Ini adalah satu pertanyaan jebakan yang disampaikan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian. Orang Farisi dan orang Herodian sesungguhnya mereka tidak baku cocok. Tetapi karena mereka punya kepentingan yang sama, maka mereka bisa berkoalisi untuk sesaat, untuk menyerang Yesus dengan satu pertanyaan. Mungkin menurut mereka pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang begitu ampuh dan mungkin akan sulit untuk Yesus jawab. Ini adalah mungkin anggapan mereka. Tetapi Bapak Ibu, jangan lupa bahwa Yesus adalah Allah. Dia tahu apa yang ada dalam hati mereka, apa yang sedang mereka pikirkan. Sehingga kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-18, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Ia tahu bahwa mereka bukan punya niat baik, bukan karena mereka mau tahu tentang apa yang harus dilakukan, tetapi ini hanyalah satu pertanyaan jebakan saja. Tetapi meskipun demikian Bapak Ibu, meskipun motivasi mereka adalah hanya untuk mau menjebak Yesus, tapi menarik sekali jawaban yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Dalam ayat yang ke-20, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" 21, jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa kita punya dua kewajiban. Kewajiban sebagai warga di dalam dunia ini, tapi juga kewajiban sebagai warga negara surga. Jadi kalau saya mau katakan kita punya dua kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara surga. Saya dan saudara sudah terima Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita pasti akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Tetapi meskipun demikian, ketika kita sudah punya kepastian jaminan akan masuk surga, sudah menjadi warga negara surga, bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita ada di dalam dunia ini. Sehingga Yesus katakan, "Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Maka Bapak Ibu, kita perlu melihat akan dua sisi ini. Ada kewajiban kita di dalam dunia ini mentaati berbagai macam peraturan-peraturan, hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini. Dan secara khusus ketika kita ada dalam negara bangsa kita Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk mentaati peraturan, membayar pajak, dan berbagai macam aturan-aturan yang lainnya. Itu satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara.
Tetapi di sisi yang lain, kita punya kewajiban untuk mentaati Allah, hidup berkenan kepada Tuhan, dan melakukan setiap apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kita di dalam dunia ini. Maka ini berarti Bapak Ibu, kita punya dua tanggung jawab, dua kewajiban yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau kewajiban warga negara, kita harus mengerjakannya. Kewajiban sebagai warga negara surga, kita juga harus melakukannya. Tidak ada yang kita abaikan. Dua-duanya kita jalankan. Sebagai warga negara surga yang baik, maka kita pasti juga akan mentaati segala peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.